Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Kali ini kita akan membahas akuntansi bisnis perdagangan. Melanjutkan pertemuan yang lalu, kita sudah membahas akuntansi bisnis jasa. Ada beberapa macam laporan keuangan bisnis perdagangan. Ada laporan laba rugi, ada laporan harga pokok penjualan, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, laporan pembelian, laporan penjualan, dan laporan persediaan. Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan informasi tentang seluruh kegiatan operasional perusahaan dagang dalam satu periode. Seperti yang kita ketahui rekan-rekan, perusahaan dagang itu adalah secara operasional itu membeli barang dagangan. Kemudian barang dagangan ketika datang itu disimpan di gudang. Kemudian ditampilkan pada rak-rak yang dimiliki oleh mereka. Selanjutnya menjual barang dagangan itu. Penjualan barang dagangan itu bisa secara tunai, bisa secara kredit ya. Sehingga menghasilkan penjualan. Penjualan itu bisa ada potongan, bisa juga kemungkinan ada retur pembelian atau pengembalian barang dari pembeli. Ada format ya untuk membuat laporan laba rugi. Format yang akan kita gunakan adalah format multiple step. Format multiple step di sini adalah dalam laporan laba rugi itu ada diawali dengan pendapatan atau penjualan kotor. Penjualan kotor setelah dikurangi potongan, dikurangi retur, itu menghasilkan penjualan bersih. Penjualan bersih setelah dikurangi harga pokok penjualan. Harga pokok itu terdiri dari harga pembelian produk atau barang dagangan, ditambah dengan biaya angkut, ditambah lagi dengan biaya-biaya lain yang terkait dengan harga perolehan barang dagangan itu. Penjualan setelah dikurangi harga pokok penjualan itu menjadi laba kotor. Tentu dalam bisnis itu perlu adanya iklan. Iklan dalam hal ini itu dinamakan biaya pemasaran. Selain itu, dalam bisnis perdagangan, kita juga membutuhkan karyawan untuk menjual barang dagangan tersebut. Biaya yang dikeluarkan untuk karyawan dinamakan biaya administrasi umum dan ditambah biaya-biaya yang lainnya. Setelah laba kotor dikurangi dengan biaya pemasaran dan dikurangi dengan biaya administrasi umum, menghasilkan laba usaha. Jika bisnis dagang itu memiliki utang ke bank, maka mereka kan harus membayar bunga.
yang disebut dengan biaya bunga. Dari laba usaha setelah dikurangi biaya bunga dinamakan laba setelah bunga. Tentu setiap usaha itu kan harus memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak. Tanpa memiliki NPWP, perusahaan itu tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pihak luar. Sebab dengan NPWP itu nanti akan ada PPN, akan membayar pajak penghasilan, akan membayar pajak PPh pasal 21. Dan setiap bulan mereka harus membayar pajak penghasilan pasal 25. Pajak ini akan mengurangi laba. Laba setelah bunga dikurangi dengan biaya pajak itu dinamakan laba bersih. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, ini adalah unsur dari laporan laba rugi, yaitu penjualan bersih, harga pokok penjualan, penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan menjadi laba kotor seperti yang saya jelaskan tadi, itu dikurangi biaya operasional. Biaya operasional tadi bisa saja biaya administrasi umum, biaya penyusutan, dan biaya pemasaran. Laba kotor dikurangi dengan biaya operasional itu menghasilkan laba operasional. Terus dikurangi atau ditambah dengan pendapatan atau pengeluaran lain-lainnya seperti bunga, pajak tadi ya, sehingga menghasilkan laba bersih. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, ini adalah contoh dari laporan laba rugi untuk CV Cemerlang untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Seperti unsur-unsur tadi, di sini ada penjualan kotor sebesar 720.185 dikurangi dengan retur penjualan. Retur penjualan adalah setelah kita menjual barang, terus barang itu ada yang dikembalikan oleh pembeli, itu dinamakan retur penjualan. Juga kadang-kadang ada potongan penjualan. Di sini dicontohkan angkanya adalah 6.140. Terus juga ada diskon 5.790 hingga totalnya 11.930. Dengan demikian, maka penjualan bersihnya adalah penjualan kotor dikurangi dengan retur maupun diskon menjadi 708.225. Penjualan bersih itu dikurangi harga pokok penjualan, ada di lampiran 1 di bawahnya nanti, yaitu sebesar Rp525.305. Penjualan bersih dikurangi harga pokok itu menjadi laba kotor sebesar Rp182.950. Setelah laba kotor, susunan selanjutnya adalah total beban penjualan. Lampiran 2. Nanti ada di slide bawahnya lagi. Total beban administrasi. Terus total beban operasi. Jadi ini dinamakan beban operasi. Totalnya adalah 105.710 sehingga laba operasi tinggal 77.240. Terus perusahaan itu menerima pendapatan sewa, misalnya di depan toko ada lahan digunakan untuk jual martabak, jual kebab, mereka kan harus nyewa.
Sehingga bisnis mereka, lahan mereka itu menghasilkan uang sewa sebesar 600. Beban bunga, karena mereka punya pinjaman ke bank, maka dalam 1 tahun itu harus membayar beban bunga. Total pendapatan dan beban lainnya itu artinya adalah ini di total, karena ada yang min, maka hasilnya min juga, karena min lebih besar, yaitu 1.840. Laba operasi setelah ditambah atau dikurangi dengan pendapatan atau beban lainnya dinamakan laba sebelum pajak, yaitu 75.400. Pajak penghasilan 0,5%. 0,5% ini menurut peraturan perundang-undangan pajak untuk bisnis UMKM yang omsetnya tidak lebih dari 4,5 miliar dalam 1 tahun. Jadi ketika omset kamu jika usaha sebelum mencapai 4,5 miliar dalam 1 tahun, pajak penghasilannya cuma 0,5%. Di sini ketemu 377 rupiah. Laba sebelum pajak dikurangi pajak itu menjadi laba bersih sebesar 75.023 rupiah. Laba bersih ini nanti itu akan ditampilkan pada neraca dan perubahan modal. Ini adalah susunan dari harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu diawali dengan persediaan awal dagangan. Persediaan awal itu berasal atau dihitung dari hasil hasil opname persediaan yang ada di gudang. Persediaan awal 1 Januari 2019 itu dari persediaan akhir 31 Desember 2018. Jadi kita tinggal ngutip aja, karena persediaan akhirnya sudah ada, yaitu sebesar 59.700. Ditambah dengan pembelian. Pembelian sendiri itu nanti akan dikurangi diskon apabila pembelian itu memperoleh diskon. Dikurangi juga dengan retur pembelian. Ketika kita membeli barang dagangan ke supplier, kemungkinan ada barang yang rusak itu kita retur kembali. Sehingga diskon sama retur ketika dijumlah ketemu 11.625. Pembelian bersihnya menjadi pembelian dikurangi dengan diskon maupun retur menjadi 510.335. Ketika membeli itu ada biaya angkut 17.400. Sehingga harga pokok pembeliannya adalah 510.335 ditambah 17.400 menjadi 527.775. Ketika harga pokok pembelian ditambah dengan persediaan awal itu menjadi barang yang tersedia untuk dijual, baik itu yang ada dalam gudang maupun yang ada di rak. Pada setiap akhir tahun tanggal 31 Desember 2019 dilakukanlah
lagi opname untuk persediaan. Ketemunya 62.150. Sehingga totalnya adalah harga persediaan barang yang siap dijual dikurangi dengan persediaan akhir, itulah yang dinamakan harga pokok penjualan. Oke, rekan-rekan, ya kita lanjutkan ke beban operasi. Beban operasi ini terdiri dari macam-macam ya, ada gaji bagian penjualan, ada biaya iklan, dan seterusnya. Sehingga total beban penjualan itu ada 70.820. Terus total beban administrasi ada 34.890. Untuk apa aja? Untuk beban sewa, untuk beban depresiasi peralatan kantor, dan seterusnya. Totalnya 105.710. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Untuk persediaan barang dagangan, itu bisa dicatat dengan metode periodik, bisa dicatat dengan metode perpecahan. Secara umum, perusahaan bisnis perdagangan itu menggunakan metode perpetual untuk mencatat persediaan mereka. Sehingga setiap ada barang datang, itu di jurnal, dan kemudian dimasukkan ke buku pembelian. Ketika barang itu terjual di jurnal dan dicatat dalam buku penjualan. Sisa dari persediaan yang diudang dilaporkan pada laporan persediaan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, ini adalah contoh transaksi penjualan metode perpetual. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2019, CV Cemerlang menjual kepada SIM Company barang dagangan sebesar 510. Biaya barang dagangan tersebut bagi penjual adalah 280 atau harga pokoknya. Faktur penjualan nomornya 7.172 dengan syarat penjualan 2/10N30. Artinya adalah syarat penjualan ini ketika SIM company itu membayar tanggal 22 bulan 12, dia berhak mendapat potongan 2% dari harga barang dagangan, yaitu 510. Tapi ketika SIM company ini membayar di atas tanggal 22, mereka tidak mendapat potongan. Jatuh tempo untuk melunasi itu adalah N/30. Artinya setelah penjualan 30 hari selanjutnya, maka SIM company ini harus melunasi piutang mereka kepada CV Cemerlang. Tanggal 13 bulan 12, CV Cemerlang menerbitkan kredit MIMO nomor 32 kepada Krif Company untuk barang yang dikembalikan. Harga jualnya 225.
Harga pokok penjualannya itu 140. Kredit memo ini adalah merupakan pemberitahuan kepada courier company bahwa CV Cemerlang mengembalikan barang dagangan yang dibeli dari Courier Company. Tanggal 21 bulan 12, CV Cemerlang menerima pelunasan SIM company dikurangi dengan diskon. Tadi kan sudah dibilang ya, karena transaksinya tanggal 12, membayar tanggal 21, maka mereka mendapat diskon karena syaratnya adalah 2/10. Bagaimana menjurnal transaksi tersebut? Pada tanggal 12 ya, di jurnal piutang dagang sebesar 510, penjualan dikredit 510. Dasar pencatatannya itu adalah nomor faktur 7172. Tanggal 12, nomor akunnya 5.000, HPP, harga pokok penjualan. Barang yang dijual dengan harga 510 itu harga pokok penjualannya 280. Dengan demikian maka sudah ada selisih. Dikatakan laba kotor ya, karena HPP ya. 510 dikurangi 280, itulah laba kotornya. Untuk mengkredit HPP maka persediaannya harus dikredit karena persediaan ini sudah dikirim kepada yang membeli barang tersebut, sehingga persediaan dikeluarkan dari pencatatan. Dasar pencatatannya untuk HPP adalah HPP faktur nomor 7172, jadi sama dasar pencatatannya. Transaksi tanggal 17, nomor akunnya 4.100, retur penjualan di debit 225, piutang dagang dikredit 225, dasar pencatatannya adalah memo kredit. Karena barang dagangan itu dikembalikan, maka CV Cemerlang harus mendebit sebesar 140. HPP dikredit 140. Pada tanggal 21 ada memo kredit nomor 32 ada tanggal 21 bulan 12 ada pembayaran sebesar 500 rupiah, mendapat diskon 10, sehingga piutang dagang yang dikredit itu adalah 510. Jadi yang tanggal 12 piutang dagang dikredit, didebit, ketika tanggal 21 piutang dagang dikredit. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.